anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik semua? Baik. Sehat? Sehat. Maka dari itu, karena baik semua, sehat semua, kita harus mengucap syukur sama Tuhan yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai pada hari ini. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta tolong Bilkis pimpin kita dalam doa. Ya. Sebelum kita mulai belajar, kita harus membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Bilkis. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku yang baik di kelas selama kita belajar. Nah, dengan harapan nanti ketika kita sudah selesai belajar ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengerti, bisa memahami apa saja contoh sikap dan perilaku yang baik di kelas selama kita belajar. Siap anak-anak? Siap. Siap. Kalau biar kita lebih semangat lagi belajarnya, kita mau tepuk semangat dulu nih. Siap? Siap. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Udah semangat? Sudah. Oke, pembelajaran kita sudah siap belum? Pembelajaran kita hari ini kan tadi apa tadi? Sikap dan perilaku yang baik selama di kelas sama kita belajar. Nah, Ibu mau nanya nih sama anak-anak Ibu. Suasana belajar yang enak itu atau yang nyaman itu kayak gimana ya? Misalnya kita lagi belajar, terus tapi di samping kita atau di sekitar kita itu ada sampah, banyak sampahnya. Nyaman nggak kita belajarnya? Enggak kan? Karena apa? Akan terganggu. Terus kan kalau misalnya sampahnya basah, wangi atau busuk? Busuk kan? Jadi mengganggu kita belajar. Aromanya tidak sedap. Jadi yang harus kita lakukan apa? Membuang sampah yang kita lihat. Terus kalau misalnya kita belajar terus tiba-tiba Alfi lari-lari sama kita belajar, itu nyaman nggak gitu? Nggak nyaman karena kita kan terganggu fokus kita. Terus kalau misalnya Bilkis lagi nulis, tiba-tiba Putri langsung ambil pensilnya Bilkis, apa yang terjadi? Tercoret. Nyaman nggak kalau belajarnya kayak gitu? Nggak nyaman. Yang Ibu sebutin tadi itu anak-anak, itu semua adalah contoh sikap yang tidak baik, yang tidak membuat kelas jadi nyaman. Dan lalu apa Bu sikap yang baik yang harus kita lakukan selama ini? Ada yang tahu nggak? Apa? Membuang sampah di tempatnya. Terus tidak boleh berlari. Benar, tidak boleh berlari waktu belajar. Ada lagi? Tidak boleh mengambil pensil teman kita kalau teman kita belajar. Itu semua yang anak-anak Ibu sebutkan benar semua. Itu contoh sikap yang baik. Lalu Ibu juga ada contoh sikap yang lainnya nih anak-anak. Nah, anak-anak, selain yang anak-anak Ibu sebutkan tadi, ada lagi contoh sikap dan perilaku yang baik anak-anak. Apa ya? Jadi yang pertama, sikap yang baik di kelas ya anak-anak ya. Yang pertama itu apa? Mendengarkan guru dengan baik saat sedang mengajar. Jadi anak-anak Ibu, sikap yang baik ketika kita belajar, kita harus mendengarkan guru waktu guru mengajar. Contohnya gimana? Gimana kalau kita mau mendengarkan guru? Yaitu tidak mengobrol dengan teman, lalu tidak bermain-main, tidak berlari, tidak berisik, dan lain sebagainya. Terus contoh yang kedua,
Apa? Ikuti arahan guru selama proses pelajaran Berlangsung. Jadi sikap yang baik yang kedua yaitu kita harus mengikuti arahan guru. Contohnya kayak ibu tadi bilang kan, ayo anak-anak kita tepuk semangat. Kalian semua tepuk semangat. Terus ayo anak-anak maju ke depan. Ayo tampilkan hasilnya, hasil belajarnya. Kalian harus mengikuti arahan dari ibu. Lalu yang ketiga apa? Jangan takut untuk bertanya kepada guru jika ada materi pelajaran yang belum dimengerti. Benar. Jadi apa sikap yang baik itu? Harus berani bertanya. Jangan takut karena dengan bertanya nanti kalian bisa mengerti pembelajaran. Lalu yang keempat apa? Berpartisipasi aktif di dalam kelas. Bagaimana ya Bu berpartisipasi aktif di dalam kelas itu? Contohnya nih kayak tadi, kalau ibu bertanya kalian menjawab. Kalau ibu suruh maju ke depan, kalian berani. Saya Bu, saya mau maju ke depan. Itu namanya berpartisipasi aktif. Itu sikap yang baik ya anak-anak. Lalu yang kelima apa? Tidak berbicara dengan teman atau tidak berbisik di kelas saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita boleh nggak ngobrol? Ya, tidak boleh. Kita harus fokus belajar, kecuali boleh ngobrol Bu, kecuali kalau misalnya kita lagi diskusi, ya kalau lagi bertanya, kalau lagi diskusi boleh ngobrol, tapi sesuai dengan materi belajar kita. Materi belajar kita. Lalu di sini Ibu ada video. Nonton ya sama-sama ya. Nah ini Ibu ada video ya, perhatikan ya anak-anak. Ini sudah sore ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah menonton video. Jadi di video itu ada siapa saja tadi, Putri? Ina dan Andi. Lalu Ina diajak apa tadi oleh Andi? Diajak bermain oleh Andi. Lalu Ina mau nggak? Tidak, karena Ina menolak karena ingin mengerjakan PR terlebih dahulu. Nah ini artinya berarti Ina memiliki sikap yang baik anak-anak, yaitu sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan PR. Lalu tadi kan Ina bilang kalau dia ada soal yang susah. Ina menyerah atau berusaha mengerjakannya? Berusaha, dia tidak menyerah. Jadi apa yang dari keberusahaan dia jadinya apa? Mendapatkan nilai 100. Siapa sih yang mau dapat nilai 100? Loh, semuanya kan? Karena kalian semua juga pinter, aktif. Dan Ina ada Andi gimana? Andi gimana? Andi main terus sampai dia lupa mengerjakan PR. Sampai jam berapa tadi dia? Sampai jam 10. Iya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan dia juga kan ada yang soal yang susah. Dia berusaha atau menyerah? Dia menyerah, dia isinya asal-asalan. Jadinya nilai dia dapat bukan 0, tapi dia dapat kecil. Lalu berarti Andi di sini memiliki sikap yang tidak disiplin, benar, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, tidak berusaha dalam mengerjakan PR-nya. Nah, jadi pesan apa ya anak-anak yang kita ambil dari video ini? Ada yang tahu? Tidak. Jadi pesannya yaitu kalau ada PR kita harus mengerjakan PR terlebih dahulu baru sebelum bermain. Jadi kita kerjain PR dulu baru
bermain. Jangan bermain dulu baru jangan PR. Nanti jadinya kalau main dulu habis itu baru ngerjain PR, nanti kecapean, kita lupa capean jadi tidur kan. Lalu kalau misalnya ada PR yang susah, kita harus tetap semangat dan berusaha sampai PR-nya selesai. Jangan asal-asalan kayak Adi tadi ya, PR-nya jadinya nilai dia kecil. Nggak mau kan dapat nilai kecil? Lalu kalau misalnya ada PR juga jangan menyontek, harus dikerjakan sendiri biar kita pintar. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik atau yang buruk. Nah, di sini ibu ada beberapa gambar nih anak-anak. Jadi ibu mau minta anak-anak ibu nanti pilih mana yang sikap yang baik dan mana yang sikap buruk atau yang tidak baik. Pilih ya. Nah, di sini yang gambar yang pertama ibu ada 2 gambar. Ini sama yang ini. Mana sikap yang baik? Ini kenapa? Ngapain dia? Memperhatikan kawan yang menjelaskan. Memperhatikan kawan yang menjelaskan. Lalu ini sikap yang apa? Tidak baik atau yang buruk. Ngapain? Ada apa nih? Ada yang tidur, ada yang Ada apa, Bilkis? ada yang tidur, ada yang berbicara saat akhirnya guru Menjelaskan. Jadinya ini merupakan sikap yang tidak baik karena teman-teman yang lainnya nanti terganggu kan. Anak-anak kalau misalnya ada yang tidur, ada yang berbicara, terganggu nggak? Terganggu pembelajarannya. Pintar. Terus ibu ada gambar yang kedua. Ini dan gambar yang ini. Mana sikap yang baik? Lagi ngapain ini? berdiskusi, Ya, ini bertanya dengan guru. berani bertanya dengan guru. Itu sikap yang baik. Lalu ini Tidur di saat pelajaran dimulai. tidur di saat pembelajaran berlangsung atau lagi dilaksanakan. Ini sikap yang tidak baik karena nanti akan membuat kita bukan terganggu tapi kitanya tidak mengerti. Kalau misalnya kita tidur, jadi ngerti nggak kita apa yang dijelaskan oleh guru? Nggak ngerti kan. Jadi itu sikap yang tidak baik. Lalu ada gambar yang ketiga, gambar ini sama gambar yang ini. Mana sikap yang baik? Ini lagi ngapain ini? Lagi kerja kelompok. Lagi kerja kelompok dengan tertib. Ini merupakan sikap yang Baik. lalu yang ini sikap yang Menyontek. sikap yang tidak baik. ngapain? Menyontek. Menyontek. Boleh nggak nyontek? Enggak. Nggak boleh karena nanti buat kita jadi tidak pintar, terus kita tidak bisa waktu ujian kita tidak bisa menjawabnya, tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, anak-anak itu ternyata sudah paham, udah mengerti apa saja sikap yang baik dan sikap yang tidak baik selama di kelas, selama pembelajaran berlangsung. Lalu apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dimengerti? Kalau kita udah ngerti semua sikap yang baik, dan berarti nanti kita akan mendapatkan nilai yang bagus juga kan, yang baik juga. Bisa jadi kita dapat 100. Mau nggak? 100. Mau kan? Mau. Lalu kalau misalnya kita melakukan sikap yang tidak baik, apa dampaknya? Kita mendapatkan Nilai tidak bagus. mendapatkan nilai yang jelek atau nilai yang tidak bagus. Jadinya kita sedih. Nggak mau kan kalian dapat nilai yang jelek? Nggak mau kan? Maka dari itu kita harus melakukan sikap yang baik sama di kelas. Nah, anak-anak, sikap yang baik ini bisa kita buat sebagai aturan di kelas. Apa itu aturan? Ada yang tahu aturan? Apa aturan? Belum ada yang tahu ya.
Jadi aturan itu adalah segala sesuatu yang harus kita taati. Nah, jadi sikap-sikap yang baik itu bisa kita gunakan sebagai aturan anak-anak. Aturan apa? Aturan di kelas. Untuk apa? Atau agar apa, Bu? Agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan tertib, dengan baik, lancar, dan dengan kondusif dan lain sebagainya, yang mengatur kita semua agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan tidak terganggu. Nah, anak-anak, jadi di sini Ibu akan membagikan kertas. Ini kan sudah dibagi beberapa kelompok kan? Jadi masing-masing kelompok membuat daftar aturan kelas atau class rules namanya. Jadi bisa dihias anak-anak, bisa dihias, bisa ditulis satu persatu. Apa Bu isi daftar aturannya? Isinya yaitu sikap-sikap yang baik di kelas. Oke? Nanti kalau misalnya sudah selesai ini, nanti kita akan tempelkan daftar-daftar ini ke mading kelas kita anak-anak. Oke? Bantu Ibu ya nanti. Oke, selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Coba sini sekarang kumpulkan sama Ibu. Oke. Nah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai nih. Tadi kita belajar apa saja? Belajar tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik atau yang buruk di kelas selama kita belajar. Contoh sikap yang baik apa? Memperhatikan guru. Memperhatikan guru, membuang sampah pada tempatnya, lalu tidak mengobrol, tidak berlari-lari. Lalu sikap yang buruk apa ya? Sikap yang baik, yang tidak baik. Pertama, tidur di kelas. Benar, Bilqis. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, benar. Itu sikap yang baik dong. Kalau sikap yang tidak baik berarti menyontek. Lalu apa lagi, Alfi? Berlari-lari di kelas. Nah, itu tidak baik. Jadi yang harus kita lakukan itu sikap yang baik atau yang tidak baik? Baik. Sikap yang baik agar kita mendapatkan nilai yang bagus atau nilai 100. Itu ada kertasnya anak-anak. Anak-anak Ibu bisa mengisinya sendiri-sendiri ya, sesuai dengan apa yang anak-anak Ibu rasakan atau apa yang anak-anak Ibu, pokoknya yang jujur ya. Nih, ini kasih hati. Selamat mengerjakan, tulis namanya sama kelasnya ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kumpulkan sama Ibu. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum kita pulang, kita mau berdoa dulu. Yang Ibu minta tolong kasih untuk pimpin kita dalam doa. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau ikut pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan sakit-sakit ya. Semangat terus. Dadah. See you. Pengalaman saya waktu mengajar BK kemarin yaitu awalnya saya itu merasa khawatir karena mengajar langsung atau berhadapan langsung dengan anak SD yang kelas dan juga karakteristiknya itu berbeda-beda, yaitu yang saya ajari ada di kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan juga ada yang di kelas 6. Dan selain itu juga hal ini juga merupakan pengalaman pertama saya sebagai mahasiswa yang terjun langsung mengajar anak SD, sehingga membuat saya awalnya sangat gugup. Tetapi setelah saya mencoba untuk mengakrabkan diri dengan cara mengajak mereka ngobrol, bercanda gurau, dan cerita-cerita, perlahan-lahan rasa gugup dan kekhawatiran itu hilang karena rasa nyaman sudah ada.
Mereka sudah nyaman dengan saya, begitupun sebaliknya, saya juga sudah nyaman dengan mereka. Jadi tidak ada rasa canggung dan malu-malu lagi. Dan saya juga sudah lumayan mengerti karakteristik dari masing-masing anak didik yang saya ajari, sehingga juga memudahkan saya untuk mengajar. Mereka juga aktif dan bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal itu membuat saya sangat senang dan membuat saya juga semakin bersemangat dalam mengajar. Nah, dari pengalaman saya mengajar BK kemarin, yaitu sebagai calon guru SD, saya merasa bahwa seorang guru itu memang harus bekerja secara tulus dari hati. Sebab seorang guru itu akan berhadapan langsung dengan anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, dengan kita mengajar secara tulus dari hati kita, maka itu akan membuat anak didik kita nanti akan merasa nyaman saat proses pembelajaran berlangsung. Selain bekerja secara tulus dari hati, kita juga sebagai calon guru harus bisa mendekatkan diri kita kepada anak didik kita agar terciptanya suasana yang nyaman selama proses pembelajaran berlangsung juga. Demikianlah pengalaman saya saat mengajar BK kemarin. Sekian dan terima kasih.